there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Share lagi ya teman-teman aktivitas aku di sore hari. Aku tuh seringnya tag video di sore hari teman-teman, karena kalau di pagi hari tuh rasanya tuh belibet banget ya. Jadi aku tag video ini tuh di sore hari sekitar jam 5 sore, dan ini tuh aku baru mau rapihin dapur aku ya. Tadi tuh aku baru masukin stok sarimi, aku masukin ke dalam storage box, dan ini tuh aku mau beresin nasi aku teman-teman. Jadi ini tuh nasinya masih ada sisaan sedikit dari Magicom yang masih ada yang sisa makan. Jadi ini mau aku angkat aja ke dalam piring yang warna kuning ini. Untuk nasinya aku taruh di sini semuanya, karena ini tuh udah selesai makan teman-teman, cuman masih sisa. Jadi nasinya aku angkat aja dan aku dinginkan aja, aku taruh ke dalam tudung saji yang tumpuk. Dan sekarang aku mau bersihin Magicom aku, karena kalau nasinya udah habis biasa aku bersihin Magicom teman-teman. Jadi ini tuh sudah menjadi rutinitas gitu, kalau aku udah selesai ngambil nasi, ngangkat nasi gitu udah habis ataupun udah nyisain gitu ya, karena kan biasanya kalau makan itu biasa kadang tuh masih ada nasi yang sisa, nggak mesti dalam sehari itu nasinya tuh masih, jadi mesti kadang nyisain teman-teman. Nah itu untuk nasinya aku dinginkan dulu, karena nanti mau aku masukin ke dalam kulkas, jadi esok harinya tuh aku angetin lagi teman-teman. Jadi aku tuh jarang banget ya yang namanya buang nasi, karena sayang banget ya kalau nasi masih ada kok dibuang gitu. Dan alhamdulillahnya pagi harinya tuh aku angetin itu nggak basi teman-teman, jadi masih enak dimakan. Dan ini untuk Magicomnya aku lap-lap ya teman-teman pakai waslap, dan aku semprot juga pakai celing yang bagian atas, bagian bawah Magicom, sama bagian yang lampu indikator itu semuanya aku lap-lap teman-teman. Dan di penampungan air itu juga aku buang airnya biar nggak bau teman-teman. Nah ini aku lanjut ngelap-lap sedikit yang di area meja dapur, ngelap-lap juga yang tadi di bagian wastafel karena ada debu dan air yang nyiprat. Dan untuk lapnya aku taruh di keranjang baju yang kotor, aku satuin di situ karena nanti mau aku cuci. Nah ini tuh si suami tiba-tiba datang ke dapur dan dia tuh ngelihat stok roti. Nah akhirnya dia ngambil dan dimakan, padahal aku tadi lagi buat video. Malah dia tuh datang gitu ya, kadang tuh ya kayak ada iklan gitu ya lewat sebentar pas aku lagi videoin, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Dan sekarang aku lanjut aja mau jemurin baju aku ya. Tadi tuh aku kan nyuci baju dan ini tuh udah selesai muter dari mesin pengeringnya. Nah sekarang aku mau hangerin semuanya di gantungan yang warna putih ini. Jadi ini tuh gantungannya tuh tetap stay di dalam rumah, karena memang tak pakai buat gantungin baju sementara ketika aku itu udah selesai nyuci teman-teman. Jadi bajunya tuh aku tangkringkan di situ, dan esok harinya kalau udah ada matahari pas pagi hari ya, biasanya aku ngeluarin baju-baju aku itu jam 8 pagi ya, setelah aku selesai masak itu baru aku keluarkan. Tapi nggak mesti sih teman-teman, aku juga lihat cuaca. Kalau cuacanya pas lagi mendung banget, syahdu-syahdu gitu ya nggak aku keluarkan, karena takutnya nanti tuh udah dikeluarkan di luar, udah diangkat semuanya kadang tuh gerimis hujan. Jadi
Kalau pas panas aja aku keluarkan, tapi kalau nggak panas banget ya biarin aja di situ, biasanya kering. Cuman keringnya tuh butuh waktu teman-teman. Jadi nggak cuman sehari ya, sehari tuh walaupun udah dikeringin tuh tetap nggak kering ya, karena ini tuh di dalam rumah teman-teman. Jadi kalau nggak kena sinar matahari langsung ya butuhnya tuh lama untuk kering, biasanya 2 sampai 3 hari tuh baru kering. Jadi ya mesti aku keluarkan, tapi kalau tetap stay di sini sih sebenarnya enak ya, nggak perlu keluar masuk mikirin mikirin dan nungguin pakaian ya, apalagi lagi musimnya tuh kadang hujan, kadang panas, kayak gitu tuh kadang kayak kepikiran banget kalau jemurannya tuh dikeluarkan. Tapi ya mau gimana lagi kalau nggak dikeluarkan ya lama banget teman-teman keringnya, padahal cucian baju itu tiap hari tuh ada, karena ya memang punya anak kecil gitu teman-teman, apalagi seusia 3 tahun seperti anak aku, dia tuh seringnya pipis, terus seringnya makan ini itu, terus kadang main air, jadi sering gonta-ganti baju. Nah, ini aku udah selesai ya hangerin baju. Jadi nggak banyak sih teman-teman, karena tadi siang aku juga nyuci, dan ini biasa setelah nyuci itu seperti banyak debu yang berjatuhan dari baju yang udah aku hangerin gitu teman-teman. Jadi ini aku sapu aja biar bersih semuanya ya, karena kadang risih aja kalau ngelihat kotoran di lantai. Nah, ini aku lanjut aja mau beresin mainan anak aku, dan ini tuh sebenarnya udah malam ya teman-teman. Jadi ini tuh malam hari sebelum aku tidur gitu, udah habis isya gitu. Cuman ini mainannya tuh diberantakin lagi. Padahal tadi sore itu jam 3-an aku tuh juga udah beresin teman-teman. Jadi biasanya aku beresin mainan anak aku itu sehari 2 kali teman-teman. Sebelum mandi jam 3 sore itu aku beresin. Nah, udah beres, udah bersih, udah rapi kan. Nah, malam harinya biasanya habis maghrib, nah si anak aku tuh minta dibukain rak gitu ya, minta dibukain mainan, dan alhasil ya seperti ini, disebar-sebar kayak gini. Nah, kalau anak aku udah tidur, ya ini tugas aku tuh harus beresin gitu biar rapi. Sebenarnya nggak diberesin tuh nggak apa-apa ya teman-teman, cuman ya risih aja gitu kalau mainan tersebar-sebar. Tapi kalau misalkan pas aku lagi capek ya sampai jam 12 malam gitu kan, anak aku tuh kalau tidur malam banget, karena kalau siang tuh seringnya tuh tidurnya lama, bisa 3 sampai 4 jam dia tuh tidur gitu ya di dalam di siang hari gitu ya. Jadi kadang kalau tidurnya lama, malam harinya tuh dia jadi begadang. Nah, begadangnya tuh sampai jam 12 malam, dia tuh masih asik bermain kayak gini teman-teman. Jadi kalau udah jam 12 malam masih asik mainan disebar-sebar kayak gini, ya nggak aku beresin, karena badan aku juga capek gitu teman-teman. Nah, kalau badan aku capek, ya aku mending istirahat, aku mending eman badan aku gitu. Karena kalau nggak dieman-eman tuh, kalau udah sakit, apalagi sebagai seorang ibu ya, itu tuh kayaknya tuh kayak nggak boleh sakit, harus sehat terus, harus strong. Karena kalau sakit itu nanti pasti nggak bisa ngurusin anak, nggak bisa ngurusin rumah. Pokoknya harus strong, harus jaga kesehatan. Oh iya teman-teman, pas lagi lihat video aku, ini teman-teman lagi pada ngapain nih? Apakah lagi pada beberes dapur sama seperti aku ini? Ataukah lagi lipat baju? Ataukah malah lagi rebah-rebahan aja nih? Bisa komen di bawah ya. Dan ini lanjut aja ya teman-teman, aktivitas aku sebelum aku tidur. Tadi aku udah selesai beresin mainan anak aku yang disebar-sebar. Jadi ruang tamu itu udah beres, udah bersih, dan sekarang aku balik ke dapur lagi. Aku beresin cucian aku yang udah kering, yang udah aku taruh di tirisan. Itu aku beresin semuanya biar aku tuh nggak ada pendingan gitu ya. Jadi yang di tirisan tuh udah bersih. Untuk cuciannya itu aku taruh di kolong dapur yang gelas-gelas, terus ada juga yang aku taruh di lemari. Nah, ini untuk food containernya tuh masih agak basah gitu teman-teman. Jadi ini mau aku lap. Aku mau lap dulu, dan ini aku mau ngambil food container yang lama gitu ya, yang udah di lemari mau aku tata gitu. Soalnya lemari aku tuh berantakan. Jadi aku tuh rencananya di video kali ini aku juga mau bongkar lemari dapur aku, sekalian aku tuh mau rapihin teman-teman. Kayaknya tuh kalau berantakan tuh sepertinya tuh barangnya tuh cuman sedikit, tapi seperti nggak muat. Ya karena berantakan gitu loh teman-teman.
Nah, ini aku tata aja untuk food container aku jadiin satu aja, yang tutup aku jadiin satu dengan tutup, terus yang wadahnya aku jadiin satu dengan wadah. Karena kalau misalkan aku nempatin di lemari, aku tutup semua, itu kan jadi banyak ya teman-teman. Nah, alhasil nggak muat. Jadi ini aku tuh nyimpennya nggak aku tutupin, aku kayak gini aja, terus aku simpen di lemari. Tapi ini aku baru mau beresin ini teman-teman, lapnya tuh udah dekil banget, ini nanti mau aku ganti. Dan ini aku sekarang mau beresin. Nah, ini tuh seperti kalau kelihatannya tuh nggak berantakan ya teman-teman, tapi cuman aku tuh pengen beresin aja, pengen rapihin, sekalian aku tuh mau ngelap ya, yang di alasnya lemari itu kan kaca ya. Nah, kacanya tuh banyak debu, debu ya, walaupun di dalam dikunci gitu ya teman-teman, tapi debunya tuh tetap ada, jadi memang harus dibersihkan gitu. Biasanya sebulan sekali aku bersihin kayak gini teman-teman, tapi nggak mesti juga. Tapi kalau udah kelihatan berantakan ya aku bersihin, sekalian aku semprot aja. Nah, ini sebelum aku membersihkan isi lemari dapur aku, semua barang-barangnya aku keluarkan dulu ya teman-teman, biar nanti tuh aku nyemprotnya tuh gampang, nggak ada barang yang nangkring di lemari. Nah, ini tuh kayaknya aku pas ambil video tuh kamera aku miring deh, ini kayak kelihatan miring ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku nggak begitu ngeh kalau ini tuh kameranya agak miring. Pantesan ini kalau aku lihat lemarinya kok agak miring. Nah, ini aku lap-lap aja ya teman-teman, semuanya pakai celing gitu. Nah, ini aku udah tata semuanya. Aku ambilin tadi tuh aku taruh di meja dapur teman-teman, pas aku lagi ngeluarin semua perabotan yang ada di lemari. Ini tuh sebenarnya cuman seperti botol-botol kayak Tupperware, terus botol-botol yang bekas bumbu gitu ya. Dulu tuh dapur aku sebelum aku renov dan sebelum aku terjun di dunia YouTube ini tuh memang barang-barang aku tuh warna-warni teman-teman. Ya, ada pink, ada hijau, ada biru, ada macam-macam teman-teman, jadi berbagai macam warna-warni gitu. Nah, terus aku kan kepikiran gitu ya, pengen banget ngevlog gitu di YouTube. Nah, aku jadi kepikiran rumah aku tuh aku pengen ubah dengan nuansa kuning. Nah, karena aku kepikiran itu, terus aku renov rumah dan aku juga beli beberapa perabotan yang warna kuning gitu. Jadi ini tuh yang ada beberapa wadah bumbu atau botol-botol yang warna-warni itu masih aku simpen di lemari ya, karena eman-eman banget kalau nggak dipakai gitu. Jadi untuk sementara aku simpen di situ dulu. Nah, ini baru aku tata semuanya. Itu tuh sebenarnya ada botol botol minumannya anak aku dot, terus ada botol bumbu kecil-kecil gitu, ada juga nampan, terus ada juga botol storage box seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya udah aku kurangin yang aku taruh di lemari, karena sebagian tuh aku taruh di lemari yang kamar kedua yang bekas lemarinya Via dulu sebelum aku ganti yang lemari laci, itu sekarang tak pakai buat naruh ya kayak perabotan kayak gini teman-teman. Jadi yang di lemari dapur ini udah aku kurangin. Kalau dulu tuh banyak banget sampai nggak muat, sampai aku tuh pusing ya mau naruh di mana. Dan sekarang ini aku naruhnya simpel aja yang sering dipakai, seperti botol minum itu kan kalau pergi-pergi kan mesti butuh ya, jadi mesti kebawa. Nah, itu aku taruh aja di situ. Nah, sekarang aku lanjut ya untuk bersihin lemari dapur aku yang lantai kedua. Ini tuh aku taruh lap sama tin wall sama juga food container aku taruh di situ. Nah, ini aku keluarkan semuanya ya, karena baru mau aku lap-lap gitu teman-teman. Ini aku ngelapnya pakai lap aja yang biasa aku pakai ngelap dapur, terus aku taruh juga, aku lap-lap gitu ya, aku semprot pakai sabun pencuci piring ya, celing gitu, wadah celing, cuman isinya tuh bukan celing karena aku tuh dari kemarin tuh aku lupa beli teman-teman, mau beli celing itu lupa terus, jadi aku akalin aja pakai sabun pencuci piring, aku kasih air, nah aku taruh aja di tempat celing. Nah, ini baru aku semprot-semprot ya teman-teman, sekalian aku bersihin debu karena ini lumayan sih agak berdebu gitu, jadi sekalian aja aku bongkar, aku bersihin semuanya. Nah, ini udah aku tata kembali ya. Untuk tin wall aku tuh banyak banget teman-teman, karena kemarin tuh pas awal-awal aku tuh nggak kepikiran beli food container teman-teman. Nah, nggak kepikiran beli food container yang warna kuning ini, jadi akunya tuh belinya tin wall, terus sampai tin wall aku tuh ngumpul banyak banget. Padahal kalau tin wall kayak gitu tuh gampang pecah teman-teman, karena itu kan berbahannya plastik tipis ya, jadi aku simpen aja karena suatu saat pasti butuh ya. Jadi ini aku masih rapihin. Di sini yang lantai kedua aku taruh aja tin wall sama food container aku.
Ada 3 macam berarti ya, tin wall, food container yang kuning sama yang bening. Jadi aku tata aja karena kalau ini emang nggak aku tutup teman-teman, aku nyusunnya di sini. Kalau aku tutup semuanya tuh nggak muat ya karena kan banyak ya. Jadi ini tuh aku baru nyusun gimana caranya tuh rapi dan muat. Karena ini lemarinya tuh mungil juga teman-teman, nggak besar sih. Sedengan gitu, jadi menurut aku ya sedengan-sedengan mungil gitu. Jadi ini aku masih rapihin semuanya. Ada juga yang aku keluarkan sebentar karena nggak muat ya, aku geser-geser gitu. Jadi gimana caranya muat dan enak ngambilnya gitu teman-teman. Jadi untuk storage box, untuk food container emang aku taruh di bawah dan aku deketin yang di lantai 2 aja karena memang biar gampang ngambilnya teman-teman karena kan sering dipakai ya. Nah, kalau nggak sering dipakai itu aku taruh di atas aja dan aku taruh di paling belakang. Nah, kalau yang sering dipakai ya aku taruh di bagian depan. Dan untuk lapnya ini aku taruh di bagian depan ya karena kan setiap hari dipakai buat ganti yang lap di dapur gitu sehari 2 kali. Nah, ini alhamdulillah aku bersihin dapurnya udah selesai, lemari dapurnya udah selesai. Ini aku taruh beberapa waslab, ada tin wall, ada food container, dan yang bagian atasnya aku taruh seperti ada botol minum dan lain sebagainya. Dan untuk videonya sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.